Oke, kita mulai ya. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Tapi sebelum kamu tahu apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung, kamu harus tahu dulu apa itu paragraf. Nah, kemarin Ibu sudah menugaskan kamu untuk menuliskan paragraf tentang pengalaman belajar di rumah ya. Nah, apa sih Bu Dini paragraf itu? Jadi paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Nah, jadi ada kalimat, banyak kalimatnya berkumpul jadi satu. Nah, itu namanya paragraf. Nah, setiap awal paragraf itu biasanya awal kalimatnya itu agak masuk atau menjorok ke dalam gitu ya. Menjorok ke kanan, seperti ini. Oke, lanjut. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, jadi setiap paragraf tuh pasti ada gagasan pokoknya, pasti ada gagasan pendukungnya. Lanjut, sekarang kita cari tahu apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kita mulai dulu dari gagasan pokok ya. Jadi, gagasan pokok itu adalah ide utama atau inti utama yang dibahas dalam suatu paragraf ya. Jadi, intinya apa sih paragraf itu? Paragraf itu ngomongin tentang apa sih? Gitu ya. Nah, gagasan pokok itu bisa disebut juga ide pokok, atau bisa disebut juga gagasan utama, terus bisa disebut juga ide utama, bisa disebut juga pokok pikiran. Jadi, gimana sih Bu cara menemukan gagasan pokok? Nah, gagasan pokok itu dapat ditemukan dengan cara melihat dulu kalimat utamanya. Nah, kalimat utama ini bisa terletaknya di awal paragraf, bisa juga di akhir paragraf, bisa juga campuran antara awal dan akhir. Tetapi, biasanya kalimat utama itu pasti seringnya itu berada di awal paragraf. Kalau misalnya pun ada di akhir, itu cirinya tuh ada kata jadi, ada kata oleh sebab itu, ada kayak kata-kata yang menyebutkan kesimpulan. Ya, itu untuk yang akhir. Tapi biasanya paling seringnya itu kalimat utama itu ada di awal paragraf atau awal kalimat. Coba kita langsung ke contohnya saja ya. Nah, ini ada sebuah paragraf ya. Di sini Ibu bacakan, buah tomat memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Buah tomat dapat dijadikan sebagai masker wajah. Tomat juga dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan kulit. Selain itu, tomat juga bisa membantu mencegah kanker dan untuk kesehatan jantung. Nah, kira-kira ini kalimat utamanya yang mana? Intinya tuh yang mana? Ini paragraf lagi ngomongin apa? Gitu ya. Berarti, kalimat utamanya ada di awal paragraf ya, atau awal kalimat. Nah, jadi kalimat utamanya adalah buah tomat memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Itu adalah kalimat utamanya. Sedangkan gagasan pokoknya itu adalah manfaat buah tomat, karena kita ngambil dari kalimat utamanya ini. Nah, jadi ini semua adalah tentang manfaat buah tomat. Itu adalah gagasan pokoknya. Jadi, gagasan pokoknya itu bisa kamu ambil dari inti kalimat utama. Seperti itu ya kira-kira. Sampai sini paham? Paham ya? Selanjutnya, kalau kamu sudah paham apa itu gagasan pokok, kita lanjut ke gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung adalah informasi tambahan untuk mendukung gagasan pokok. Ini lebih gampang. Nah, gagasan pendukung ini dapat ditemukannya pada kalimat penjelas. Kita lihat contohnya. Nah, kira-kira yang mana merupakan kalimat penjelas? Jadi, kalimat penjelasnya itu yang ini. Yang pertama, buah tomat dapat dijadikan sebagai masker wajah. Lalu, tomat juga dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan kulit. Lalu, selain itu, tomat juga bisa membantu mencegah kanker dan untuk kesehatan jantung. Nah, itu merupakan kalimat penjelas. Nah, gagasan pendukungnya itu diambil dari kalimat penjelas yang tadi. Jadi, yang pertama, gagasan pendukungnya itu adalah manfaat tomat untuk wajah. Lalu yang kedua, manfaat tomat untuk kesehatan kulit. Nah, yang ketiga,
manfaat tomat untuk mencegah kanker dan kesehatan jantung. Nah, seperti itu ya. Jadi, gagasan pendukung itu dapat ditentukan dengan melihat kalimat penjelasnya ya. Oke, jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini, gagasan pokok itu adalah inti dari teks atau dari paragraf. Gagasan pokok dapat ditemukan dengan mencari kalimat utama. Kalimat utama dapat ditemukan di awal, di akhir, atau awal dan akhir, tapi lebih sering ditemukan di awal. Kalau misalnya di akhir, itu cirinya itu seperti ada kalimat jadi, ada kalimat dengan demikian, ada kalimat oleh sebab itu. Lalu bagaimana dengan gagasan pendukung? Kalau gagasan pendukung itu adalah informasi tambahan dari suatu paragraf. Nah, gagasan pendukung itu bisa ditemukan dengan cara melihat dulu kalimat penjelasnya. Jadi kalau sudah ketemu kalimat penjelasnya, baru dibuat gagasan pendukungnya.